Asia dan lain-lain itu akan cukup sulit karena ada namanya kayak istilahnya unwritten conduct yang tidak secara langsung mempersulit gitu untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kia ora teman-teman di New Zealand. Sore ini aku kedatangan tamu spesial. Intinya sih sebenarnya bener-bener langsung aja seperti biasa kita semua mengalir, langsung aku tembak untuk bisa sharing karena ini mungkin menjawab banyak pertanyaan teman-teman tentang gimana sih sekolah master itu, jenisnya banyak nggak sih, mahal nggak sih sekolahnya, dan seberapa layak untuk diperjuangkan. Karena biasanya master itu memikirkan bukan hanya diri sendiri, tapi pengen boyong keluarga supaya mendapatkan pengalaman tinggal di Selandia Baru. Nah, untuk itu aku langsung mendatangkan tamunya dan Masya Allah mudah-mudahan kita bisa mengupas banyak. Kita sistemnya mengalir aja ya, Kang Deji. Oke, sebelumnya boleh diperkenalkan diri dulu, sok mangga Kang, kita sama orang Sunda. Oh iya. Terima kasih Teh Yanti. Jadi saya Deji Firmansyah Musyarif. Ya kebetulan saya sudah berkeluarga, jadi saya mengajak keluarga semua ke sini. Saya di Indonesia juga sudah posisi bekerja, tapi memang ingin menambah wawasan sehingga saya mencoba untuk lanjut dulu ke New Zealand. Itu nanti mungkin lebih lanjutnya sambil mengalir pertanyaan-pertanyaan. Jadi waktu itu langsung nih Kang benar-benar fokus ke New Zealand, tidak memilih negara lain? Oh enggak, saya alhamdulillah dulu sempat riset dulu, mungkin kisaran 1 tahun 2 tahunan gitu, sampai dengan saya mencari kampus itu mulai dari kampus di Asia, Eropa, kemudian sampai Afrika. Waduh, oke. Berarti ada yang namanya nge-cross check dulu ya, nggak langsung ke satu titik sebuah negara. Okay. Pertama pasti kalau saya pribadi cek dulu sebenarnya top, saya mau ngarahnya kemana. Betul. Kemudian dari situ saya cek nggak sebatas dari top 100 university atau top university-nya, tapi dicek juga dari sisi field-nya juga. Oke. Karena antara university secara general sama subjek itu rankingnya bisa berbeda. Oh, oke. Jadi nanti sesuai kebutuhan sebetulnya orang-orang ini kan kadang maksudnya bertanya, which is aku sendiri bukan jalur yang sekolah S2. Ini sebenarnya aku salut sih sama orang-orang yang datang ke sini sekolah, apalagi memboyong keluarga, itu keren Kang Deji. Jadi Kang Deji ini berarti statusnya saat itu sudah bekerja di Indonesia, punya keinginan untuk bisa sekolah lagi di luar negeri, dan saat itu kepikiran gak sih, maksudnya karena rencananya mandiri kan ya, bukan beasiswa kan ya, usia, ada masalah nggak di usia? Karena itu pertanyaan teman-teman. Iya pasti. Jadi kita waktu pas research itu harus memperhatikan juga kondisi negaranya. Oke. Cari negara dengan kondisi range umur tertentu. Oke. Saya kebetulan range-nya kan di atas 35. Jadi misalnya rentang 30 sampai ya pokoknya sekarang udah 30. Dulu 35 berangkat. 35 waktu berangkat. Sebenarnya masih ada posisi bisa nyari beasiswa dan lain-lain, cuman kembali lagi nanti arahnya kita mau lanjut atau enggak. Betul. Kemudian cari juga negara yang kira-kira peluang untuk dapetin pekerjaan di umur sekian itu mana nih gitu. Anggaplah dulu saya sempat mencari ke Swedia. Betul. Itu Swedia itu bukan rasisme, tapi kondisinya dia untuk Asia dan lain-lain itu akan cukup sulit. Karena ada namanya kayak istilahnya unwritten conduct yang tidak secara langsung mempersulit gitu untuk kita migran untuk kerja di sana gitu. Oh, oke. Dan ternyata waktu menemukan New Zealand ini masuk ya secara kategori itu. Terakhir sih saya coba pilih-pilih sebagai riset, memang New Zealand yang memang ternyata paling cocok untuk kondisi saya saat ini gitu. Oke, jadi nanti teman-teman kalau yang sekarang lagi research untuk bisa sekolah lagi itu disesuaikan dengan kebutuhan, dan mungkin untuk negara New Zealand kalian udah betul sih ada di channel ini karena ada beberapa yang udah saya interview terkait dengan sekolah master ini. Nah, dulu pekerjaannya apa? Terus mengambil kuliahnya apakah inline atau gimana jurusannya? Iya, jadi saya sebenarnya ada beberapa hal yang memang istilahnya jadi pengalaman di sini. Jadi saya dulu bidang saya sebenarnya supply chain di Indonesia, dan kemudian juga saya ngambilnya master supply chain. Oke. Nah itu juga harus dipilih juga gitu, kalau bisa orang yang mau ke sini arahnya kita mau kemana, karena kayak supply chain ini di New Zealand cuma ada 2.
tadinya kampusnya itu. Gitu yang pure memang Master Supply Chain. Itu ada di Messi sama UT. Messi Gitu sama UT. UT, oke. Cuman kebetulan itu juga jadi pengalaman saya juga. Pada saat saya sudah dapat ke sini dengan visa Master Supply Chain, kondisinya Master Supply Chain-nya lagi di shutdown. Oh. Gitu. Ada gitu, cerita lagi di awal udah ada shutdown. cerita, betul. Sehingga memang saya harus rubah dulu. Setelah saya memang di sana ditutup, pilihannya saya pindah ke AUT. Ternyata pada saat pindah ke AUT dan diterima sama AUT, saya harus mengajukan visa baru. Waduh. Di mana kondisinya harus saya melampirkan kondisi keuangan lagi dan lain-lain, apalagi saya sama keluarga gitu kan, di mana kondisinya sudah banyak terpakai untuk pindah ke sini kan. Ya. Gitu. Karena memang agak cukup kesulitan, akhirnya saya tetap di kampus di Messi dengan pertimbangan Messi memberikan kesempatan untuk pindah bidang. Oke. Akhirnya coba cari bidang yang sekiranya cukup populer dan cukup baik untuk kondisi saat ini. Akhirnya saya ngambil analitik. Oh, gitu analitik. kan. Oke. Ya, ngambil analitik. Kemudian juga untuk pindah jurusan, visa itu tetap harus dirubah. Jadi saya Berpengaruh dulu ternyata. wajib Oke. karena namanya ada various of condition. Mungkin semua orang di sini untuk yang bekerja atau sekolah itu ada namanya visa various of condition. Kita bisa melakukan pengajuan perubahan visa langsung dari New Zealand itu dengan lewat pos. Oke. Lewat pos itu biayanya kalau dulu $200. Jadi kita merubah dari awalnya Master of Supply Chain ke Master of Analytics. Tapi jangan salah, perubahan itu tidak bisa merubah hal yang major. Dulu saya ada kasus juga. Oke. Karena dulu jurusan saya itu 1,5 tahun. Kemudian Yang supply chain. Oke. Kemudian pindah ke analitik 1 tahun. Itu nggak bisa sebenarnya. Oke, dari durasi Itu aja nggak beda bisa. periodenya. Iya, Oke. itu sebenarnya nggak bisa. Karena semua yang internasional wajib 1 tahun. Akhirnya karena memang dulu yang memang membatalkan jurusan saya itu Messi, akhirnya Messi memperbolehkan saya untuk mengambil 1,5 tahun. Sama kayak orang-orang residen New Zealand. Sebenarnya nggak boleh untuk national student. Cuman karena memang kondisinya memang bukan kesalahan saya, akhirnya dari Messi ngeluarin offering letter baru untuk 1,5 tahun, sehingga visanya tetap bisa keluar 1,5 tahun meskipun saya kuliahnya 1 tahun. Cuma 1 tahun. Iya. Oh, oke, menarik nih. Gitu. Nah, berarti ini ngomongin mundur dulu ya. Iya. Berarti tahun 2023 memutuskan untuk sekolah ke New Zealand atau enggak, sebenarnya saya mau ke New Zealand tuh mungkin udah niat dari 2021, mungkin zaman Covid tuh udah ada niat. Terus ternyata ada Tapi Covid. research dan lain-lain. Yang kemudian setelah hasil research ya mungkin New Zealand yang terpilih gitu. Ya. Nah, waktu pada saat ini pertanyaan basic yang sebenarnya menjadi pertimbangan utama karena rencana orang-orang itu kan agak susah nih kalau misalkan scholarship iklan. Nah, itu gimana kalau biaya mandiri sebesar apa? Karena ini berarti sekolahnya kalau aku tadi sempet mungkin teman-teman yang belum tahu Messi AUT itu top lah di sini. Berarti kan biaya pun beda dengan politeknik. Waktu kemarin kan aku sempat interview yang politeknik, which is range harga untuk sekolah master di angka 35.000 something. Nah, untuk sekolah ini sendiri berapa ya biayanya Kang Deji? Ya, jadi kalau kita coba bandingkan untuk rata-rata master itu sebenarnya standar range-nya untuk sekarang saat ini sekitar 60.000. 60.000 atau 600 jutaan. Tapi itu kita harus bandingkan kalau kita masuknya ke UOA. Khusus untuk Auckland Uni itu ada range sekitar selisih 10-15%, jadi lebih tinggi dikit. Oke. Gitu. Jadi kalau misalkan sekolah di Messi misalkan 60.000, mungkin ada di kisaran di UOA itu bisa sampai 70.000. 70.000. Ya, atau ya 70.000-an lah gitu. Ada sekitar selisih 10.000. Tapi memang itu karena memang UOA memang masuk top 100. Benar. Ya, masuk top 100 university. Jadi satu-satunya yang masuk top 100 tuh hanya UOA. Oke. Kalau kayak Messi, kemudian Otago, University Otago, sama AUT, Lincoln, Canterbury itu rata-rata di kisaran 100 sampai 300. 100 sampai 300. AUT sebenarnya 400, tapi beberapa bidang dia udah cukup bagus. Gitu. Waikato juga bagus. Jadi kalau pembayaran sekolah itu harus dibayarin di awal? Wajib kalau untuk international student. Supaya visanya itu nanti dapatnya memang sesuai kan. Ya, jadi nggak, karena banyak pertanyaan bisa nggak sih dicicil sekolah? Hanya untuk bachelor. Itu dia teman-teman, hanya untuk bachelor. Dan kenapa teman-teman ini kalau misalkan kalian sempat dengar, nanti aku pengen dong sekolah ke New Zealand tapi langsung bisa bawa istri dan anak.
Nah, aku jawabannya adalah minimum master ini, master PhD yang bisa bawa keluarga. Graduate diploma bisa. Nah, graduate diploma berarti Beberapa level. bidang. Oh, tapi nggak semua ya? Nggak semua bidang. Jadi kalian harus cross check lagi. Itu maksudnya level berapa kalau di Graduate diploma itu level 7. 7. Iya. Oke, nah itu Kan teman-teman bisa cek lagi. Graduate diploma level 7 sama kayak S1, post graduate itu level 8, master level 9. Level 9. Iya. Nah, berarti kan ini lumayan persiapan uang kalau memang pengen sekolahnya di agak bisa dibilang yang ternama lah ya untuk sekolahnya. Karena aku lihat berarti range-nya lumayan jauh dengan yang tadi Politeknik. 350 yang ini 600. Wah, lumayan banget gitu kan. Tapi benefitnya sama kan? Ketika master di 2 sekolah ini udah lulus dapat post tadi working visa 3 tahun. Sebenarnya sama. Ya kan? Sama. Benefit itu yang mungkin bisa teman-teman bandingkan, dan mungkin juga ada jurusan yang kalian itu jurusan A ternyata pada saat cek di university misalkan Otago Politeknik itu mungkin jadinya nggak ada nih jurusan aku. Nah, mungkin adanya di Messi ternyata yang lebih mahal itu tadi. Nah, untuk ngumpulin ini kan biaya sekolah 600 juta. Deposit berapa? Ada nggak sih kayak rekening koran waktu nge-apply visa? Oh iya, 220.000. Wah. Itu minimal 20.000 untuk studennya aja ya. Untuk studennya aja. Ya, kalau sama keluarga itu nambah lagi. Berarti Gitu. banyak banget ya. Banyak. Berarti sekolah ke luar negeri itu bukan hanya membicarakan tentang nominal uang kalau kita mau mandiri ya. Ini sekali lagi karena ada juga jalur yang scholarship itu beda lagi kan. Berarti bukan hanya finansial, termasuk otak juga, bener gak sih? Iya, yang secara sekolah tidak langsung harus siap kan? harus siap, karena ada kebutuhan untuk IELTS itu berapa kalau master nilainya? Kalau untuk di New Zealand secara umum average-nya 6,5 ya. Kecuali bidang education minimal 7. Wah. Education beberapa bidang ada yang minimal 7. Tapi ini salah satu pertimbangan kenapa saya ke New Zealand. Kenapa? Karena kalau saya pindah kayak ke Kanada, average-nya semua 7. Gak ada yang 6,5. Oh gitu. Semua master di Kanada itu wajib 7. Di New Zealand? 6,5. Oh. Ya, jadi kalau ke Kanada juga salah satu negara yang cukup populer juga, dan mungkin juga peluang untuk kerja juga cukup banyak, tapi tadi agak cukup berat kalau mau ngejar S2 ke sana, karena untuk ngejar 7 mungkin nggak mudah. Mungkin beberapa orang mudah ya, tapi buat saya sendiri ya butuh effort gitu untuk dapat 7. Oke. Berarti teman-teman yang ibaratnya mau coba lirik master untuk detail, nanti Kang Deji punya kayak Instagram gitu punya? Aduh, saya emang nggak main media sosial. Oh, istrinya yang main, nanti aku kasih ya. Nanti kalau istri saya bisa jawab semua lah kayaknya. Ya bener. Nah, jadi Kang Deji akhirnya kesini waktu pertama kali belum bawa istri anak ya? Saya sebulan setengahan, karena kan nyiapin rumah dan lain-lain. Karena biar duluan, itu jadi strategi nggak sih? Iya, strategi nah, juga. itu buat teman-teman kan ada beberapa yang kemarin sempat kita jemput pun, mereka datangnya sendirian dulu, karena mempersiapkan supaya ternyata di luar negeri ini sekalipun punya uang, mau cari rumah tidak semudah itu, betul nggak? Jadi memang itu mungkin jadi strategi kalau teman-teman mau sekolah, pasangannya dulu yang sekolah, istri dan anaknya, jadi kalau datang tuh udah lebih enak lah gitu kan. Nah, sekarang membahas tentang sekolahnya itu sendiri. Itu susah, berat, sesuai dengan ekspektasi atau gimana? Sebenarnya kalau sekolah mungkin di luar dari memang konteks bahasanya ya, sebenarnya lebih ringan dibandingin di Indo kayaknya. Oh, kenapa? Karena di sini mata kuliahnya nggak terlalu banyak, gitu. Mata kuliahnya nggak terlalu banyak. Kemudian juga sebenarnya secara skema kayaknya namanya semua tugas sebenarnya memang di set untuk bisa diselesaikan. Beda sama dunia kerja yang memang semuanya banyak adjustment dan lain-lain. Jadi emang tinggal gimana cara yang kita memang istilahnya mencoba coba mencari solusi lah gitu ya lewat apapun itu. Yang kedua juga gimana ya? Mungkin kalau secara sekolah, tapi kembali lagi kita masuk bidangnya apa nih? Kalau kayak saya kan cross major. Cross major, betul. Memang akhirnya jadi cukup sulit untuk di awal aja sih. Di semester pertama itu memang cukup sulit karena saya basicnya supply chain, kemudian saya kuliah analitik yang banyak statistik sama IT base-nya gitu kan. Jadinya agak effort untuk mencoba belajar untuk hal baru gitu. Tapi kalau menurut saya kalau memang bidang-bidangnya itu ngambil manajemen dan lain-lain, kayaknya jauh lebih mudah. Jauh lebih mudah. Apalagi yang ngebedain sebenarnya di Indo sama di sini. Di Indo tuh semuanya research. Tapi di sini kan coursebook ada. Iya, jadi itu yang ngebedain pendidikan di luar negeri sama di Indonesia. Makanya kenapa orang dari Indonesia pasti bisa ngambil PhD. Betul. Tapi kalau kuliah di sini belum tentu bisa ngambil PhD. Karena dia harus ngambil dulu nanti Master of Education. Baru bisa nanti ngambil 60 kredit atau 120 kredit, baru bisa PhD. Karena di sini orang yang ambil coursework tidak bisa mengambil
research Research. gitu untuk Oh, PhD-nya. beda ya Beda. ternyata. Tapi kalau Indonesia semuanya research, jadi makanya orang Indonesia pasti langsung bisa Pasti ngambil langsung PhD, bisa PhD. gitu. Itu yang ngebedain Oke. juga. Dan gitu. itu sekolahnya apa dari Senin sampai Jumat gitu kuliahnya atau ternyata Kebagi dua, ada yang di sini tuh di luar negeri ada yang block course. apa itu? Block course itu biasanya satu mata kuliah itu memang dipadatkan dalam waktu kisaran misalkan anggaplah 1,5 bulan. Kuliahnya cuma itu aja setiap minggunya. Oke. Dan kalau kayak saya dulu kuliahnya misalnya satu mata kuliah itu seminggu masuk 3 hari dan semuanya 8 jam setiap harinya. Cuma kuliahnya itu terus. Tiap minggu tuh itu lagi 8 jam gitu, seminggu 3 kali gitu selama 1,5 bulan. Habis ini beres, baru nanti mata kuliah yang lain. Nggak kayak di Indo. Di Indo kan hari ini mata kuliah apa jam betul, sekian, betul, habis betul. itu dan tugasnya jadinya banyak kan. Banyak. Kalau ini fokus. Oke. Gitu fokus. Jadi selama masa tertentu ya saya cuma ngerjain tugasnya untuk tugas itu aja gitu. Dan belajar itu aja. Meskipun sebenarnya yang masuk mah dikit juga sih di otak, cuman minimal bisa fokus ke arah Fokus sana ke dulu sana. Oke. gitu. Terlebih juga kan visa student ini di New Zealand mempunyai hak untuk bekerja kan? Oh iya bisa Iya bisa. kan, visa student itu punya hak untuk kerja. Karena Iya. orang kan berpikir berikutnya lagi ke uang, masalah uang. Iya. Tadi modal udah cukup besar. Betul. Nah, pada saat di New Zealand setidaknya kan harus menghasilkan sesuatu untuk kehidupan sehari-hari. Iya. Berarti kan sebagai student juga bekerja juga nggak Mas Deji? Saya 1 tahun pertama saya memang enggak ya, Nggak, tapi oke, fokus ya. fokus ke sana karena saya kan cross major, jadi mungkin harus fokus juga. Tapi setelah udah selesai yang kelasnya, karena saya memang ada satu term untuk tesis, ya saya pada saat tesis saya mulai bekerja gitu. Karena kalau tesis kan fokusnya cuma untuk tesis saja, jadi ada waktu luang untuk bekerja gitu. Di awal ngerasa kaget nggak dengan bahasa? Karena kalau aku pribadi waktu pindah, apalagi saya orang Sunda, PF aja kebalik ya kan? Iya. Pas nyampe sini accentnya, aduh nggak ngerti dia ngomong apaan. Nah apalagi ini terjun di dunia sekolah, maksudnya Iya. kuliah, sempet kaget nggak? Maksudnya kan udah tahu, udah kebayang pasti keluar negeri bahasa Inggris, terus udah IELTS juga udah belajar. Tapi pada saat praktek mungkin dosennya, Iya. teman-teman itu sempet kaget atau gimana? Oh, sebenarnya sih nggak ada yang ngerti sebenarnya. Sebenarnya hampir semuanya nggak ada yang saya mau ngerti juga sebenarnya kuliah itu, apalagi semuanya statistik dan lain-lain gitu kan. Ya hampir dari satu mata, dari setiap kelas gitu. Mungkin yang keterima cuma 5%. 5% Ya, Kang sisanya Deji. modal ChatGPT aja, belajar lagi. Belajar Dan lagi. kebetulan sekarang kan kuliah zaman sekarang ini ada kombinasi antara yang online, Oh, betul, yang long betul, distance sama yang ini, sehingga kita ini masih punya video mata kuliah tersebut. Jadi kalau kita memang lupa, kita belajar lagi di rumah. Oh, oke. Jadi Gitu. kebantu banget ya. Kebantu, makanya kalau zaman dulu yang nggak ada long distance itu berat sebenarnya. Pada saat kita udah nggak keterima, udah lupa. Gitu. Gimana ya kita nginget-nginget lagi ya susah. Tapi kalau sekarang sampai semua video hasil kuliah itu ada di portal gitu. Jadi kita bisa ngulang. Oke. Gitu. Itu kelebihannya sih. Menarik. Itu kelebihannya gitu itu. Dan ini sedikit mundur dulu, aku agak lupa. Waktu apply master itu mandiri atau pakai agent? Dulu kebetulan saya sempat mandiri, cuman atas pertimbangan tertentu, itulah kelebihannya Indonesia. Itu beda sama beberapa negara termasuk Filipina dan lain-lain. Indonesia itu agent education-nya itu free. Oke. Jadi sayang kalau kita tidak manfaatkan. memaksimalkan Jadi kita itu. maksudnya bertanya segala macam itu free karena mereka mendapatkan Dapat fee uangnya dari kampus sekolah kan nanti. ya. Dan kita nggak ada biaya tambahan kan. Betul. Ya mending dimanfaatin dong kalau gitu ya. Ya, dan itu dia ngebantu bukan hanya untuk kita, tapi include keluarga. Keluarga diurusin Dengan sisanya keluarga semua. pun. Iya. Oke. Dan free itu semuanya. Ini sampai boleh keluarga. di-spill dong, nggak apa-apa. Oh, boleh. Agentnya apa? Sebenarnya kemarin kalau agent yang langsung akhirnya kebetulan saya maksimalkan untuk di Messi ini itu pakainya IDP. IDP. Tapi sebenarnya nggak terbatas ya, agent di Indonesia itu banyak. Ada Icon Education gitu, ataupun juga agent-agent yang lain, dan semuanya itu bagus gitu ya. Sebenarnya semua support. Betul. Cuma yang jadi kendala kalau kita udah terikat di satu kampus dengan agent A, itu kita nggak bisa rubah. Oke. Gitu. Jadi kayak misalkan di New Zealand itu yang bisa banyak agentnya gitu, dan saran saya sih coba cari agent yang memang langsung dari Indo aja biar lebih mudah Lebih mudah komunikasinya komunikasi kan, gitu. bahasa. Dan coba cari yang memang nilai benefitnya cukup banyak. Karena Contohnya? kayak saya tadi gitu, saya kebetulan sampai keluarga itu diurusin. Sampai visanya itu diurusin. Semuanya? Semuanya. Wow.
Gitu, dan itu free, nggak ada biaya. Jadi menurut saya ya maksimalin itu. Maksimalkan. Karena kalau kita ngurusin sendiri, kemudian setelah itu keluarganya mau pakai agent, malah itu bayar. Oke, jadi misalkan kitanya yang mau sekolah, kita ngurus Kita udah ngurus sendiri, Betul. kemudian saya minta tolong misalkan ke IDP misalkan. Keluarga, Tolong baru bayar. itu bayar. Karena kan nggak ada Karena nggak ada hubungan fee dengan kan, nanti nggak dari ada, sekolah. betul, Oh, ya. jadi mendingan sekaligus. Mendingan Oh, ini sekaligus. tips banget teman-teman. Gitu, Berarti itu. langsung dari awal. Betul, itu juga Oke. perlu dimaksimalkan. Itu kelebihannya di Indo. Agent education di Indo itu banyak. Bagus ya. Dan cuma free ya, cuman karena banyak banget kalau mau ke New Zealand tuh agent education banyak Banget. banyak banget. Yang dari sini pun juga banyak. Ada namanya Inzela dan Oh, iya, lain-lain Inzela dan iya, gitu. sempat denger sih. Gitu. Itu ya silakan silakan di cross check semuanya, Betul. cari yang terbaik menurut pandangan masing-masing aja. Dokumen ada yang unik nggak sih maksudnya untuk dipersiapkan saat mau keberangkatan ke sini? Karena kan katanya kalau bawa istri sama anak, dokumen kan normal ya banyak. Iya, iya. Mungkin teman-teman juga bisa browsing dokumen Iya. apa yang dibutuhkan. Ada yang itu nggak sih hubungan relationship antara Iya. suami istri? Ya sama sih, itu kayaknya semua namanya genuine stable relationship itu wajib. Oke. Mau siapapun itu. Ya itu cuman kelebihannya kalau kayak kemarin kita pakai agent education, itu resiko untuk resiko untuk banyak pertanyaannya udah mereka mitigasi duluan. Oke. Jadi kayak sampai dengan sponsor anak itu sama mereka udah ada template disiapin, kita tinggal tanda tangan yang jadi sebagai primary buat applicant-nya. Sebenarnya kemarin cukup banyak banget untuk saya, sampai dengan surat kantor juga gitu, hubungan kerja kantor. Karena kemarin salah satu kemudahan yang memang didapatkan waktu pas pengajuan visa, karena saya masih terikat kerja. Maksudnya karena saya cuti di luar tanggung perusahaan kan. Oke. Sehingga itu jadi satu pertimbangan mungkin menurut imigrasi, orang ini memang fokusnya untuk cuma kerja, cuma kuliah, habis itu kembali gitu. Karena kan tidak menjamin semua pengajuan visa itu kan bisa dirilis semua kan, memungkinkan aja gitu. Makanya kita coba mitigasi sehingga memang resiko untuk gagalnya kecil. Soalnya kan perubahan harga visa berubah nih. Dulu kan murah dulu 375, sekarang udah 750. Gitu, itu kan lumayan belum juga. Belum medical check up gitu. Medical check up kisaran mungkin 3 jutaan untuk keluarga. Untuk satu orang yang adult gitu, 3 juta 4 Kalau juta. visa kan langsung satu keluarga ya bayar visa? Enggak, kalau visa dulu dari Indo tergantung, tapi kalau rata-rata sih sendiri-sendiri. Iya, sendiri-sendiri. Kalau dari Indo sendiri-sendiri. Cuma kalau kita untuk post study itu grup. Oke. Gitu. Kalau dari Indo sampai semuanya sendiri-sendiri. Gitu. Makanya biaya untuk biaya yang disiapinnya lebih gede. Karena kan kayak kemarin dulu itu saya 20.000, anak 20.000, istri 50.000. Istri 5.000. Jadi 65.000 di luar dari biaya kuliah. Ya ampun, banyak gitu. banget ternyata. Jadi banyak banget gitu. 65.000 untuk anak 2. Untuk anak 2 ya, teman-teman. Iya. Anaknya masih di usia berapa waktu itu? Dulu 8 tahun sama 4,5 tahun. 65.000 untuk persiapan itu ditambah 600 juta ya. 60.000 buat sekolahnya. Ya, 60.000 buat sekolah. Dan ini pertanyaan berikutnya sih. Biasanya teman-teman suka nanya kira-kira persiapan awal untuk hidup 3 bulan katakanlah si istri belum dapat kerja. Ya kan itu ada kemungkinan banget kan. Apalagi saat ini New Zealand ini rada unik. Banyak teman yang udah kesini, pasangannya sudah mendapatkan visa kerja, suaminya misalkan sekolah, dia sudah 3 bulan tidak mendapatkan pekerjaan, itu udah mulai stres. Karena kehidupan ternyata mahal, terutama untuk living cost-nya itu sendiri. Kira-kira berapa range-nya kalau misalkan punya tadi 2 anak, bawa istri untuk minimum banget mempersiapkan uang selama 3 bulan? 3 bulan ya mungkin normalnya 10.000 itu ya. Gitu, semuanya angka. Iya, Mengalir 10.000 rupiah lagi. Iya, kayaknya 10.000 yang mungkin kisarannya agak cukup aman ya. Jadi nggak bisa keluar negeri, kabur aja dulu nggak bisa ya Kang? Iya, buat beberapa orang. Cuma kalau bawa keluarga jangan ya, jangan. Kalau mau bawa diri sendiri boleh lah ya. Karena bisa nginep di mana aja mungkin kalau bawa keluarga nggak bisa. Kalau sendiri bisa nginep di masjid, cari masjid terdekat. Gitu, iya. Itu teman-teman. Gitu. Jadi teman-teman selalu bilang Teh Yanti, pokoknya saya itu nggak bisa bahasa Inggris, saya uang pas-pasan, tapi saya pengen keluar negeri. Nah, saya jadi bingung mau jawabnya juga karena realitanya adalah sesimpel kita mau keluar negeri, visa aja harus bayar. Belum tiketnya juga. Iya, itu belum kan? tiket ya tadi itu semua belum tiket. belum tiket di luar dari Berarti dulu uangnya banyak banget ya. Ya enggak, itu semua pas-pasan juga. Itu cuma pas-pasan Hebat habis. ya, perjuangannya luar biasa. Gitu. Tapi mungkin bener gak sih pertimbangan Kang Deji dulu, kalau aku bisa cross check nih, kalau misalkan logikanya kan dulu temen aku ada, aku punya anak nih tunggal, aku pengen banget dia merasakan sekolah international student, dia masih SD kelas 4, kelas 5 SD ke New Zealand. Ternyata untuk satu anak
dalam 1 tahun kalau sekolah di public school kita yang Iya. sekarang gratis buat anak, mereka tuh harus bayar 1 tahun 200 juta. Hmm. Nah kalau anaknya 2 berarti kan udah 400 juta. Iya. Makanya kita kadang waktu itu aku sempet simulasi ini ke temen Indosat yang mau Oh. kesini. Ya udah salah satu dari kalian siapa yang mau sekolah? Gitu. Akhirnya suami yang sekolah dengan kategori dia nyari yang tadi politeknik. Oh, politeknik. Karena 35.000 itu tadi. Iya. Gitu. Akhirnya mereka kesini, oh ya ini lebih murah. Makanya pertimbangan. Ini gambaran lainnya bahwa sekolah lain ada juga yang kayak teman-teman, teh aku maunya EUT, boleh kalau biaya sendiri, ternyata ini biayanya. Iya. Wow, aku sih sampai Iya, cuman ini paling New Zealand termasuk yang paling murah ya, Teh. serius. Iya. Ya New Allah. Zealand termasuk yang paling murah. Jadi kalau kita bandingin rata-rata di Australia udah pasti 100 ribuan, hampir rata-rata 1 miliar biaya master. Kemudian Kanada itu rata-rata 1 miliar. Qatar itu dulu 800 juta. Karena saya juga sempat mau ngambil di Middle East, Qatar. Argentina aja ada satu kampus kayak Buenos Aires itu rata-rata udah hampir 700 juta. Kalau di Eropa mungkin ada beberapa yang lebih murah karena dia kuliah semua hampir 1 tahun. Tapi kondisinya biaya living costnya mungkin lebih mahal. Mahal, oke. Gitu. Jadi semua bisa disuruh silang, tapi secara umum New Zealand menurut saya biaya kuliahnya yang paling murah. Paling murah. Ya, maksudnya paling bukan murah ya, paling affordable. Oke. Dengan benefit yang bisa didapetin. Benefitnya Karena- apa aja tuh Kang? Boleh disebutin nggak? Ya, satu benefitnya kalau di New Zealand, satu kan sekolah anak gratis. Betul. Kedua tidak ada biaya asuransi untuk Betul, keluarga. keluarga. Gitu. Ketiga pos tadinya masih 3 tahun. Oke, jadi setelah sekolah master yang kemarin dilalui, ini Iya. baru dapat ya, Iya, Kang baru- Reji, baru. dapat post study working visa 3 tahun. 3 tahun. Jadi logikanya teman-teman kalau bahasanya aku simple, misalkan dengan sekolah katakanlah master yang tadi 600 juta ya, Iya, itu sekitar. kayak membeli hidup 5 tahun di New Zealand kurang lebih untuk lewat sekolah ini. Iya, 5 tahun. Iya kan, betul. 5 tahun. Syukur-syukur berlanjut berikutnya karena kan tujuannya adalah dapetin visa kerja kan, Iya, visa kerja yang sekarang udah didapetin. didapatkan dan nanti pengen residen ke depan. Ya itu Insya Allah. bonus lah. Oh, Insya bonus. Allah. Itu kalau itu bonus ya nanti karena perjuangan masih panjang. Ya. Tapi worth it nggak sih untuk diperjuangkan karena teman-teman tuh berpikirnya kayak gini, oke lah nggak apa-apa aku spending di awal uang Iya. buat sekolah, toh nanti kan pasangan aku kerja dan aku sendiri kerja, nutup atau enggak sebetulnya? Kalau istrinya full time? Ya kerja. sebenarnya menurut pandangan saya pribadi ya, carinya apa dulu? Kalau mau cari uang jangan. Tuh teman-teman, kalau mau cari Gitu uang, ya. Karena buat saya kesini, saya bukan cari uang, saya cari kehidupan. karena dulu nggak punya kehidupan. Nah, gitu. Tapi kalau misalkan mau cari uang, lebih baik jangan buang-buang uang. Nah, karena uangnya udah Gitu. gede kan? Karena biaya yang keluar kan banyak Iya. dan kalau ditanya bisa ketutup, ya nggak tahu juga kan, tergantung juga gitu dalam Ini belum prosesnya nutup berarti ya? udah. Kenapa? Belum nutup ya? Iya, pastinya enggak lah, karena kan belum dapat full time gitu ya, belum dapat full time dan lain-lain. Dan kalaupun dapat full time kan tadi Betul. dengan biaya hidup yang tinggi, sebenarnya mungkin bisa terkumpul gitu. Tapi dengan 3 tahun apakah bisa terkumpul sebanyak uang yang kita keluarkan itu belum tentu gitu. Makanya niatnya jangan ke uang. Betul. Kalau ke uang nanti bakal nyesel. Tapi kalau mau dicarinya hal yang lain mungkin bisa dapetin. Dia upgrade diri, ilmu, Upgrade diri, kemudian quality kesempatan time. buat kualitas, Keluarga. kemudian anak-anak dapat pendidikan juga yang cukup baik. Ini agak sedikit Gitu. harus digali sih. Artinya waktu di Indonesia sulit menemukan waktu bersama keluarga. Kebetulan Kerja. memang dulu jam kerja saya nggak terlalu baik sehingga memang waktu untuk keluarga kurang. Cuman semua itu kembali lagi cara maintainnya. Mungkin saya juga dulu kurang pas juga memaintain waktu. Jadinya memang nggak terlalu banyak waktu untuk keluarga. Nah memang pilihan salah satu yang memang kami ambil sebagai keluarga ya saya mengambil pilihannya untuk lewat jalur sekolah gitu. Oke. Gitu lewat jalur sekolah sehingga memang saya bisa fokus untuk sekolah dan keluarga, tidak memikirkan untuk pekerjaan dulu. Which is gitu. itu bisa di sini. Iya gitu. Alhamdulillah. Ya di sini alhamdulillah mungkin work life balance disebut lebih mudah enggak ya? Sebenarnya kalau disebut lebih sulit, mungkin lebih sulit ya, tapi di sini banyak hal baru yang nggak akan pernah didapetin di Indonesia. Ya Betul. terutama kemandirian ya. Kemandirian, Ya, benar. kemandirian. Kualitas hidup juga mungkin Kualitas ya. hidup juga kayak gitu-gitu. Dan anak-anak bisa mendapatkan sesuatu yang dulu kita nggak dapetin, kayak Iya. misalkan sekolah di luar tuh rasanya seperti apa Betul. gitu. Oke, Gitu. jadi tidak melulu pemikirannya soal uang itu tadi ya, Iya. karena ada banyak hal-hal yang ternyata tidak bisa dikonvert sama Iya. rupiah atau dolar sekalipun. Nah, untuk sekolah berarti Kang Deji udah lulus ya, baru lulus. Alhamdulillah baru lulus. Lulusnya di bulan
bulan April kemarin. Bulan April. Wah, Ya, selamat congratulations buat Kang Deji. alhamdulillah, Abis itu Kang Deji berarti udah dapetin post study working visa, which is itu bayar lagi kan? Bayar Nah, lagi. boleh di-spill nggak sih biayanya? Saya sekeluarga 4.800 atau kisarnya hampir 50 jutaan. Hampir 50 juta. iya, Oke, banyak. jadi lumayan ya untuk ternyata. Banyak banget. Karena itu naiknya tuh drastis ya Iya, untuk. hampir 2 kali lipat. Nah gitu itu dari teman-teman, yang karena sebelumnya. teman-teman waktu itu sempat ada yang nanya dan mereka masih merunut ke harga yang dulu, Hmm. padahal udah berubah. Jadi teman-teman sebenarnya tuh buku besarnya kalau kalian ingin ke sebuah negara termasuk ke New Zealand, tinggal pantengin imigrasinya itu sendiri, karena websitenya kayak imigrasi New Zealand punya tuh semuanya udah ada. Udah lengkap. Lengkap semuanya yang tadi mau dibahas, misalkan mau sekolah terus dokumennya harus seperti apa dan segala macam. Kita hanya bisa kayak nambahin aja value kayak tadi Kang Deji bilang, kalau ada agent pendidikan ya kenapa Iya. tidak, karena dengan itu membantu sekali gitu. Terus menceritakan tentang tadi kehidupan. Kalau kerja berarti Kang Deji sekarang lagi nyari yang sesuai dengan jurusan. Baiknya seperti itu ya, nyari sesuai dengan jurusan kayak gitu, ataupun memang ya mungkin nggak sesuai dengan experience juga bisa juga ya? sih gitu. Oh, karena Iya. sifatnya bukan kayak teman aku yang tertutup gitu visanya. Enggak bukan? ya, kalau yang post study untuk mulai dari bachelor, graduate, diploma itu open work. Oke. Tapi kalau diploma itu memang restricted gitu. Jadi karena open jauh lebih enak kan, bebas Betul, gitu. betul, Selama 3 tahun punya kesempatan yang lebih leluasa aja kayak gitu. Kalau lagi kuliah dulu ya, berarti yang baru lulus ini, tantangan terbesar apa sih? Waktu kuliah S2, master di New Zealand itu tantangan terbesar buat Kang Deji gitu, untuk seorang Kang Deji itu apa? Kalau untuk kondisi orang sendiri mungkin nggak ada tantangan, nggak ada yang sulit ya. Kalau Tapi single maksudnya? Kalau single Oh, oke. itu harusnya nggak ada kendala. Kalau untuk yang berkeluarga, satu manage waktu. Oke. Manage waktu itu yang paling susah, karena anak-anak kan nggak boleh tinggalin di rumah Oke, gitu. Kemudian juga ya harus manage waktunya, itu yang mungkin agak sulit sih gitu. Jadi perjalanan selama ini tuh ngerasanya sesuatu udah 2 tahun ya? Ya udah 1,5 tahun Udah di sini, 1,5 ya. tahun, berarti keputusan untuk kesini nggak disesalin sama sekali? Alhamdulillah enggak ya, karena ya di luar dari semua memang hal yang udah dikeluarkan, tapi semua ada nilai tambah yang mungkin juga nggak akan pernah didapetin di Indo ya. Betul. Jadi anggap aja memang bagian dari pengalaman hidup aja sih gitu. Kalau S2 gitu, kalau misalnya udah lulus ada wisuda kayak gitu nggak sih normalnya, wisuda-wisuda kayak di Indo? Ada 2 tipe wisuda, Dua tipe, apa ada wisuda yang memang langsung menghadiri seremoni. Ada yang namanya lewat board akademik. Kayak gimana gitu. Kalau board akademik itu tiap bulan memang ada board akademik, dan kita memang nggak perlu datang. Oh, Gitu, nggak perlu datang. Ya itu tinggal pilihan kita sih gitu. Tapi kalau misalkan mau seremoni itu waktunya kan tertentu. Jadi memang kita harus menunggu sampai dengan tahapan waktu tertentu gitu. Kalau buat akademik ya udah, kita tinggal bulan apa mau memang di ini ya bisa sih gitu. Oke, jadi ada yang seremonial, ada yang Iya. tadi board akademik, nggak perlu hadir juga Nggak nggak perlu apa-apa. hadir, nggak perlu, nggak Oke. apa-apa, Yang gitu. penting ada dapat sertifikat gitu. Ya kayak sudah. gitu. Biasanya orang-orang yang kayak beasiswa dan harus pulang itu mereka nggak akan sempat untuk wisuda kan, sehingga mereka iya. cukup mengajukan untuk lewat buat akademik aja. Oke. Gitu. Nah, Kang Deji ada nggak sih tips, karena teman-teman ini banyak sekali yang berdatangan di DM pengen banget ke luar negeri, maksudnya pengen banget mengubah nasib, kayak pengen banget keluar dari hiruk pikuk di sana, padahal sebenarnya plus minus. Tidak Iya. semua hal-hal yang dialami di sini juga mudah, betul Iya, tidak? Maksudnya betul. banyak sekali tantangan tadi kayak manajemen waktu dan segala macam plus minusnya, terus biaya hidup juga mahal gitu. Ada nggak sih yang ingin disampaikan supaya teman-teman itu lebih semangat untuk bisa memutuskan apa bener nggak ya nih keputusan aku untuk sekolah itu bener atau enggak gitu? Iya, ya mungkin kembali lagi tujuannya dulu ya. Kalau goalsnya mau ke arah mana? Goalsnya kalau mau balik lagi ke Indo, atau memang memperjuangkan untuk stay di negara tersebut. Itu pertama itu harus dipikirkan. Karena negara itu menentukan, jurusan menentukan, uni yang diambil menentukan. Misal nih, kayak saya, kenapa saya ngambil university? Itu salah satu tolak ukurnya karena apa? Kalau saya ngambil uni itu pasti karena gini, kalau mau kembali ke Indonesia itu kan ada namanya, misalnya ada Diknas lah ya gitu ya. Diknas itu kan tidak mengakui semua uni di luar negeri. Oh, Nanti bisa tidak distandarkan. Jadi misalkan kita kuliah capek-capek ke luar negeri, nyampe ke Indonesia, oh
itu kampusnya tidak terdaftar di misalnya di Diknas misalkan. bener-bener. Akhirnya Capek-capek memang ya? udah capek-capek Oke. sekolah. Akhirnya di Indonesia pun tidak distandarkan. Sehingga kalau mau jadi dosen nggak bisa. Betul. Kalau mau jadi misalkan mau jadi CV juga mungkin nanti ini kampus apa gitu kan. Nah, itu harus dipertimbangkan. Itu banyak Oke. karena kalau ditanya kampus di luar negeri banyak banget. Banyak banget ya kan? Banyak banget Iya, gitu. iya, Saya iya. bikin kampus juga banyak yang memang tidak terdaftar di Indonesia. Oke. Ya itu harus dipikirin juga. Kalau itu kebutuhannya untuk balik ke Arahnya negara. gitu. Kedua, ya kita mau buat apa tuh kalau memang mau nanti arahnya misalnya mau cari lagi kerja di Indonesia suatu saat, mau jadi dosen. Coba pikirkan kampus-kampus yang sekiranya bisa memberikan benefit banyak. Misalkan karena kita kuliah di luar negeri, peluang jadi dosen jauh lebih tinggi. Gitu. Karena pasti kampus pengen naikin juga akreditasi gitu kan. Karena lulusan luar negeri juga pasti lebih bisa mungkin meningkatkan reputasinya mereka dan lain-lain gitu. Tapi kalau mau nyarinya sebatas memang yang penting saya bisa dapetin visa di luar negeri, kemudian nanti bisa dapat post study visa 3 tahun, dan memang nggak ada rencana mau kembali untuk hal-hal tertentu, ya cari hal yang memang lebih murah. Karena tadi range-nya mungkin hampir sekitar selisihnya hampir 50% ya, 40%, 50% itu kan mahal banget kan gitu kan. Lumayan banget. Ya, kalau buat saya sendiri, karena memang basic saya juga pekerja, dan kita nggak ada tahu masa depan kan, bisa aja juga memang masa depan saya ternyata di Indo. Maka saya harus persiapkan juga ya kampus yang memang sekiranya bisa menunjang saya untuk nanti kalaupun kembali. Siapa tahu saya bisa jadi dosen, atau gitu. Meskipun biayanya mahal, tapi nilai tambahnya pasti jauh lebih banyak. Nah itu tuh Gitu. bener itu Tapi- yang poin aku sebenarnya belum dapat sih. Jadi ngerti bahwa balik lagi ke kebutuhan, Iya, kebutuhannya apa. kebutuhannya apa. Oke, Gitu. karena gitu ternyata ada juga yang mungkin uni yang nggak diakui waktu pada saat kita pulang. Kemungkinan saya nggak tahu ya, karena politeknik ataupun beberapa institusi di sini kan sangat banyak gitu. Beberapa institusi di sini, kenapa memang ada Poltek sama Uni? Poltek ini nggak punya jurusan master yang banyak biasanya. Iya. Ya benar. kan, anggaplah kayak AIS itu kan masternya cuma dari IT sama Mas IT sama MBA. iya. Kemudian Otago cuma punya applied management. Kemudian ada mungkin beberapa bidang lain misalkan ICL punyanya Master ICL, Education. iya. ICL itu baru ya, ICL ICL ini baru. Kemudian ada juga beberapa kampus yang punya master cuma Master of Health and Wellbeing misalkan dan lain-lain. Ya itu kembali lagi pilihannya harus dicek kalau memang nanti mau kembali ke Indonesia ini terdaftar atau enggak dan lain-lain. Tapi kalau memang Uni udah pasti kan terjamin gitu, udah pasti terjamin gitu, dan mungkin juga bisa meningkatkan reputasi untuk diri sendiri gitu. Tapi itu nggak ada yang salah karena mau ngambil Poltek pun juga sebenarnya bagus juga gitu, bagus juga. Cuman secara tidak langsung saya nggak tahu sebenarnya efek dari sekolah itu seperti apa ke dunia kerja. Betul. Tapi kalau menurut orang-orang katanya sebenarnya ada. Secara tidak langsung ada. Waktu pas misalkan mau dikomparasikan misalkan lulusan A dengan B, jangan kan gitulah sesama uni, misalkan yang satu lulusan Auckland Uni, satu lulusan misalnya saya dari Messi, ya mungkin juga secara reputasi kampus Auckland Uni pasti jauh lebih baik gitu. Gitu. Ya saya nggak tahu, cuman semua kembali lagi ke masalah rezeki lah. Cuma memang ada pembeda lah gitu pastinya gitu. Kalau tentang culture shock sendiri waktu nyampe ke New Zealand, di luar tadi perkuliahan, ada yang culture shock waktu nyampe New Zealand? Waktu nyampe New Zealand, alhamdulillah sih kalau culture shock nggak terlalu dapat ya, maksudnya ya karena kondisinya memang ternyata New Zealand itu kan orang Indonesia banyak banget. Nah itu. Gitu, jadi memang makin banyak lagi sekarang. Iya, makin banyak juga. Jadi alhamdulillah memang dari awal ya saya juga ngomong bahasa Sunda juga nggak kesulitan. Banyak gitu orang kan. Sunda. Banyak orang Sunda juga. Jadi sampai dengan saat ini sih culture shock yang memang benar-benar kerasa sih enggak. Gitu masih, dan kadang banyak bantuan di saat yang memang kita nggak punya siapa-siapa gitu. Betul. Ya bantuan Allah banyak, jadi ngerasa bahwa di sini juga hidup sama sih kayak di Indonesia banyak yang bantu juga gitu. Nah itu sih kayak teman-teman kan bilang di kota mana nih yang kira-kira bisa sedikit nggak bikin kita tuh kaget waktu mau transisi pindah dari negara Indonesia. Jadi kalau pengalaman aku pribadi karena memang nggak pernah tinggal di kota lain, dan dari tahun ke tahun itu merasa makin banyak orang Indonesia, ya aku bisa bilang di Auckland adalah yang terbaik. Karena dulunya aku backgroundnya Jakarta, Bogor, Bandung yang rame. Jadi Auckland adalah yang udah paling rame gitu kan. Jadi cocok sama aku pribadi, dan makin kesini makin ramai Masya Allah. Dan kita tuh bener kan kayak
banyak saudara, mau Iya. susah gimana pun ngerasanya nggak jadi susah karena saudaranya banyak Iya. gitu yang bisa diminta bantuan. Nah itu yang sebenarnya mungkin teman-teman suka nanya, Teh Yanti bener ya di sana, terus agama kita gimana nih? Karena saya Iya. tuh concern sama anak segala macam, sejauh itu gimana Kang Deji ngerasanya? Ya, jadi memang salah satu pertimbangan kenapa milih New Zealand, salah satunya semua kampus New Zealand punya masjid. Itu Messi yang pun? beda. Messi punya. Wah, Masya Allah. IUT punya masjid. Auckland Uni punya masjid. Mungkin juga di kampus-kampus yang lain kayak Waikato, Santanburi juga secara umum dia punya masjid juga. Jadi nggak ada kendala buat kita. Jadi itu muslim. kenapa pilihannya salah satu juga dari pertimbangannya kenapa milih New Zealand. Sehingga untuk sholat nggak sulit. Nggak sulit. Sholat Jumat tinggal, meskipun ada kelas tinggal izin, tinggal Dan sholat boleh- Jumat. Oke. Kalau di Eropa secara umum agak sulit. Agak sulit. Gitu, di Eropa agak sulit gitu. Jadi pertimbangannya ya nanti susah kan sholat Jumat dan lain-lain. Itu memang enak sih. Khususnya untuk Auckland masjid kan banyak. Banyak. Gitu, untuk Auckland masjid banyak. Jadi untuk sholat juga nggak ada gangguan apapun sih, maksudnya nggak ada kendala Nggak kaget apapun. ya, nggak kayak ke luar negeri makanan halal pun ternyata Masya Allah banyak. Iya gitu, ya alhamdulillah gitu. Itu Iya. sih mungkin secara agama kebetulan kan kalau di Auckland madrasah banyak juga. Betul, Madrasah banyak. Bahkan jadi nggak bisa- TPQ, TPA buat anak Iya, kalau mau nih. kalau mau ada, Di gitu. masjid-masjid sini juga setiap, saya ingat dulu bahwa saya orang India, dari anaknya masih usia 5 tahun sampai sekarang SMA, Iya. dia tuh konsisten setiap hari habis maghrib itu Iya. ngaji. Ah, Gitu. Masya Allah, Senin iya. sampai Jumat pada saat libur sekolah cuma libur 1 minggu ya udah lanjut. Jadi Iya. memang ada gitu wadahnya. Itu yang menarik dari sisi kita. Jadi jangan khawatir kalau memang ke New Zealand walaupun kita minoritas tapi kita diakui gitu Iya. rasanya gitu. Kang Deji ada lagi nggak mau disampaikan? Apa ya? Jadi ya memang kalau mau ke sini coba dipertimbangkan harusnya baik-baik ya karena satu mencari kerja di sini nggak mudah itu. Penting tuh. Kondisi ekonomi dunia kan lagi nggak baik juga. Jadi nggak semudah itu bahkan untuk cari part time. Untuk cari part time itu juga sangat sulit gitu. Kemudian cari full time juga kemungkinan juga butuh effort lebih besar. Betul, betul. Jadi coba pertimbangin baik-baik khususnya yang mau mandiri ya. Kecuali Betul. kalau yang memang mau lewat jalur beasiswa Kebantulah ada. itu silakan, apalagi kan LPDP sekarang ngasih kesempatan 2 tahun. Betul. Gitu sehingga maksimalkan aja kalau mau ada beasiswa karena pilihan beasiswa ke Iya. sini kan gak banyak juga. Iya, benar. Sehingga pilihannya ya memang orang kalau mau ke sini hanya banyak cari lewat jalur mandiri karena pengen ini cuman yaitu kondisinya pilihan kampus juga harus kalau bisa coba cari yang memang benar-benar baik gitu ya, maksudnya sesuai dengan kondisi pasar yang ada karena kan visa juga kan kami terbatas 5 tahun gitu. Maksudnya setelah lulus untuk orang-orang yang baru datang ke sini itu cuma bisa stay di New Zealand 5 tahun. Cuma bisa stay 5 tahun. Jadi kayak saya sekarang setelah dapat visa post study 3 tahun, Betul. cuma punya tambahan lagi 2 Dua tahun tahun. lewat jalur sponsorship. Oh. Dan itu harus cari sponsorship. Kalau dalam waktu 5 tahun itu kita nggak dapat residen, kami harus pulang dulu Oh. 1 tahun. Nah itu kan beda sama yang kondisinya dulu mungkin di zaman Teh Yanti yang memang nggak ada batasan. Nggak ada batasan. Jadi Makanya berubah terus kan? berubah. Makanya teman-teman harus update. Ya dan harus hati-hati juga makanya niatnya mau apa dulu nih gitu. Dan pikirkan suatu saat misalkan tata rezeki kita nggak di New Zealand, itu mau ke Indo mau jadi apa? Balik lagi soalnya harus balik gitu dan lain-lain gitu kan. Jadi harus hati-hati gitu. Kemudian ya tadi biaya dan lain-lain tuh benar-benar tinggi sebenarnya, sama tinggi. Tapi mungkin kalau memang mau pertimbangin di luar jalur master, sebenarnya graduate diploma juga cukup bagus sih. Graduate diploma itu yang level 7 tadi. Graduate diploma level 7 dan syaratnya cuman kan harus S1 dulu. Oh, oke. Ya karena kan cuma 1 tahun. Cuma 1 tahun. Betul. Graduate diploma cuma 1 tahun dan sebenarnya visanya juga cuma 1 tahun. Karena ngikutin. Iya, cuman makanya banyak orang-orang ambil graduate diploma tuh untuk bidang-bidang yang memang kecenderungannya masuk green list. Ya. Sehingga pada saat mereka lulus 1 tahun mereka nggak pakai post study. Oke. Mereka langsung ambilnya accredited visa 5 tahun. Oh iya yang sekarang Karena tuh sekarang accredited visa itu udah langsung 5 tahun, nggak 3 dulu plus 2. 3 plus 2. Sekarang udah nggak, hampir Langsung. semuanya 5 tahun. straight away 5 tahun. Sekarang itu karena dengan kebijakan visa yang mahal, mereka juga mempermudah dengan visa keluar tuh langsung 5 tahun. Jadi langsung 5 tahun. Karena kalau nggak Ya. harus ada pembayaran lagi kan Ya. kalau yang dipotong kayak tadi. Sebenarnya itu pikirkan plan yang terbaik untuk keluarga, Terus, karena belum tentu kayak saya pun juga ternyata kan sekarang juga mencari pekerjaan itu masih butuh perjuangan.
tapi orang-orang yang sebenarnya mengambil jalur-jalur tertentu yang sebenarnya mudah secara karena pekerjaan-pekerjaan teknikal, itu bahkan tidak perlu mengeluarkan biaya setelah lulus, biayanya lebih murah karena kan graduate diploma itu kisarannya 35.000. Ya. 35.000. Tapi mereka setelah lulus bahkan bisa langsung dapetin accredited visa 5 tahun. 5 tahun tadi. Dan itu rata-rata masuk waktu residen. Oke. Masuk waktu residen gitu. Salah satunya mungkin bisa ngambil kayak ya tadi ya mungkin di bagian education, sipil juga itu masih termasuk yang paling baik, electrical juga itu cukup paling baik juga gitu, dan lain-lain. Jadi ya coba di research baik-baik gitu, karena jangan salah gitu ngelihat oh ini masuk straight to resident, ini masuk, tapi mencari pekerjaan itu nggak mudah gitu. Anggaplah orang yang ambil sertifikat, Betul. ambil lewat jalurnya misalkan Trade itu kan ada plumbing, ada drain layer dan lain-lain. Itu sekarang untuk jadi plumbing itu harus ada apprentice itu sampai ratusan jam, dan orang-orang itu sampai mampang untuk dibayar untuk free. Yang penting dia dapat kerjaan untuk apprentice gitu. Jadi jadi plumbing pun nggak gampang gitu. Jadi ya intinya nggak mudah gitu untuk hidup di negara orang. Jadi kalaupun memang mau berjuang keluar, harus ada backup plan. Satu harus ada backup plan, yang kedua niatin bahwa bukan semata-mata untuk uang. Karena kalau untuk uang kemungkinan besar pada saat kita nggak sesuai harapan pasti nyesel. Tapi kalau niatnya misalkan untuk keluarga atau untuk hal yang lain, sepertinya itu bisa jadi penyeimbang gitu dari uang yang sudah kita keluarkan gitu. Ya, karena ini berbicara tentang mandiri itu tadi. Iya, kayak gitu. Dalam banget ya. Nah, jadi teman-teman dengan Kang Deji ini sebenarnya Kang Deji ini jarang ada di depan kamera, ternyata bisa tuh. Kang Deji ilmunya banyak banget karena ada hal-hal yang ternyata belum disampaikan oleh narasumber sebelumnya. Jadi teman-teman harapan aku adalah kalian bisa dapat banyak insight, dan yang pasti kita memang menyuguhkan apa adanya. Jadi kalau misalnya kayak tadi Kang Deji bilang ya itu memang apa adanya saat ini di New Zealand, kayak misalkan oh ternyata kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, ya bukan hanya di New Zealand, dimanapun sedang sama. Jadi balik lagi kalian, kita kasih kayak afirmasi untuk ya itu tadi, coba banyakin informasi, coba banyakin untuk kayak komparasi lah ibaratnya. Kalau aku harus kesini harus, jadi banyak berpikir, jangan langsung pokoknya aku mau kabur aja dulu deh gitu kan, yang sekarang tuh emosi yang didahulukan. Yang penting kabur aja dulu, ntar gimana nanti aja. Nah ternyata karena gini, kalau sendiri nggak masalah, ntar gimana nanti aja ya udah sendiri ini. Tapi kalau udah bawa ada buntutnya, ada pasangan, itu yang harus lebih berhati-hati gitu. Kang Deji hatur nuhun buat obrolan kita yang sebenarnya seperti biasa tidak dijadwalkan dan tidak menggunakan skrip apa adanya. Kang Deji mudah-mudahan ilmunya bermanfaat buat teman-teman yang memang saat ini banyak banget yang pengen kabur aja dulu ke luar negeri, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu opsi pemikiran kalian, pertimbangan kalian sebelum memutuskan ke luar negeri. Saya Yanti, ketemu lagi di cerita-cerita lain. Siapa tahu nanti istrinya yang didatangkan oleh aku untuk interview. Kalau istrinya sih memang selebgram juga ya di New Zealand. Nanti penasaran kan kayak apa? Saksikan terus. Hatur nuhun Kang. Iya, makasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.